Sejarah perkembangan internet di Indonesia. Sejarah perkembangan internet di Indonesia begitu sangat banyak yang memaparkannya. Jaringan tingkat global yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain di seluruh dunia disebut dengan interconnected network atau internet. Dengan internet, seluruh komputer yang berada di sistem operasinya dapat saling berhubungan sehingga dapat berkomunikasi untuk mencari dan memberi informasi. Dunia internet juga disebut juga dengan cyberspace, yaitu media teknologi informasi dan komunikasi dunia maya tanpa batas. Sejarah perkembangan internet di Indonesia sangat perlu diketahui oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia. Komputer dan jaringan yang terhubung dengan internet secara langsung atau tidak langsung ke internet backbone mempunyai nomor unik yang disebut dengan unique number dengan alam IP 32 bit. Komputer dengan sistem operasi yang berbeda dapat mengirim dan menerima informasi dengan prinsip dasar atau menggunakan sebuah protokol standar yang disebut dengan TCP, Transmission Control Protocol, atau IP, Internet Protocol. Saat ini internet tidak hanya dapat dijalankan pada komputer yang dilengkapi dengan modem, tetapi peralatan teknologi komunikasi seperti telepon dan PDA juga dapat mengakses internet dengan sangat mudah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Munculnya internet di Indonesia. Pada awalnya, internet berasal dari sebuah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang dihubungkan dengan kabel yang membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1969, internet pertama kali dikenalkan oleh Departemen Pertahanan Amerika dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. ARPANET dibangun dengan tujuan membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang diperkirakan rawan dihancurkan jika terjadi peperangan. Jika satu bagian dari jaringan terputus, jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis dipindahkan ke jalur lain. Pada tahun 1977, lebih dari 100 komputer mini dan mainframe terkoneksi ke ARPANET yang sebagian besar berada di universitas. Hubungan komputer ini dimanfaatkan oleh para dosen dan mahasiswa untuk berbagi informasi tanpa meninggalkan komputer. Pada tahun 1980, ARPANET dibagi menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET atau Military Network. Keduanya saling berhubungan sehingga komunikasi tetap dapat berjalan. Jaringan informasi ini disebut DARPANET atau DARPA Internet, tetapi selanjutnya hanya disebut sebagai Internet. Di sini saya akan menjawab bagian 3, yaitu perkembangan internet di Indonesia. Jaringan komputer masuk ke Indonesia sekitar akhir tahun 1980-an. Jaringan ini menghubungkan 5 perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Terbuka, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Jaringan ini tidak berkembang karena kurangnya infrastruktur yang memadai. Berikut ini perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1986 sampai 1987. Tulisan-tulisan awal mengenai internet di Indonesia berasal dari kegiatan di radio amatir, khususnya di Amatir Radio Club atau ARC ITB. Bermodal pesawat Transceiver HF-SSB Kenwood dengan komputer Apple II. Belasan mahasiswa ITB mempelajari paket radio pada band 40 meter yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Para pelaku radio amatir Indonesia mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, yang merupakan jaringan email store and forward yang menghubungkan banyak server BBS radio amatir seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Bagian 4, tahun 1989 sampai 1990. Berawal dari mailing list pertama, yaitu Indonesia @janusberkhayal.edu. Diskus-diskus antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri, pemilik alternatif beserta kesadaran masyarakat ditumbuhkan. Pola mailing list ini ternyata terus berkembang pesat, terutama
Lost Server ITB dan egroup.com. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada awal tahun 1990, komunikasi antara Ornowe Purbayang waktu itu berada di Kanada dengan panggilan YCIDAF _P3 dengan rekan-rekan radio amatir di Indonesia dilakukan melalui jaringan radio amatir ini. Dengan peralatan PC _XT dan walkie-talkie berukuran sekitar 2 meter, komunikasi antar Indonesia Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir. Kemudian, pada tahun 1992 sampai 1994, teknologi paket radio TCP atau IP yang diadopsi oleh BPPT 8, UI dan ITB kemudian menjadi tumpuan paguyuban net AMPR net atau amatir paket radio network. Menggunakan IP pertama yang diinternetkan dikenal dengan domain AMPR ORG dan IP 44132. BPP mengoperasikan gateway paket radio yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan sistem operasi DOS yang menjalankan program NOS yang digunakan sebagai gateway paket radio TCP atau IP. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5. Tahun 1994 sampai 1995. Di tahun 1994-an, ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client PIN pada server IP. Mulailah pada 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser link di AS. Pemakaian internet di Indonesia bisa diakses internet HTTP. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID atau TLD ID primer yang dibangun di server UUNet. Lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2, second level domain. ISP Internet Service Provider pertama di Indonesia adalah IPTEK-Net yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 60 kbps. Terima kasih. Merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan komunikasi antara orang perorangan, orang dan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Sumber informasi yang diperoleh dari internet tidak terbatas atau sering disebut dengan unlimited dan up to date atau update atau selalu terbaru. Setiap pengguna komputer yang terhubung pada jaringan internet dapat melakukan komunikasi tanpa dihalangi oleh waktu dan tempat. Tahun 1965 sampai sekarang, akhirnya akses internet Indonesia terus berkembang dengan seringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2015 mencapai sekitar 88,1 juta dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau.